Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Batam, Kepulauan Riau. Saya Ibu Herianti dan saya Ibu Mustia. Dan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Emli SPD, dalam hal ini akan menjadi narasumber kami untuk sesi interview tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam hubungannya modul 3.1 yaitu etika moral, rujukan moral dan dilema etika. Untuk itu saya persilakan kepada pengurusnya. Silakan Ibu. Terima kasih yang dijelasin Ibu. Selamat pagi Kak Doni. Pagi. Sehat Pak. Bagaimana kabar hari ini Pak? Menyenangkan Pak. Tadi dengan konsep motivasi untuk kita guru ya untuk memperbaiki. Kak ini kami ada sesi wawancara terkait dengan keputusan di sekolah. Karena kan Bapak selalu mungkin secara tidak secara langsung lah Bapak sering melakukan kegiatan ini sehingga selama Bapak menjadi kepala sekolah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dan kondisi? Jika ada, boleh Bapak bercerita sedikit. Ada yang baiklah. Dari sekolah itu pasti banyak masalah. Karena pada hari ini pendidikan itu bukan terletak pada apa yang dibuat atau diatur, tetapi kadang-kadang lebih banyak ke sisi sosial atau masalah kehidupan. Dalam aturan itu sekolah kan hanya boleh 36 order sekolah paling banyak. Tapi itu pada kenyataannya kita KDT itu umpamanya 10 kelas, tapi bisa jadi 16. Jadi, kita tidak bisa menyalahkan dari pihak masyarakat dan juga tidak bisa menyalahkan dari pihak sekolah atau dinas pendidikan, karena itu memang serba susah lah. Kalau kita suruh arah ke yang lain, kata masyarakat, kan hak kami mau sekolah, undang-undangnya ada. Kata kita, tapi tempat kami nggak muat ya keputusan, tapi harus kita ambil sebuah kebijakan. Nanti kita terima dulu, baru kita cari solusi. Sering banyak hal ya. Mohon maaf Bapak, ini kami kolaborasi karena kita Ya, sama-sama guru SMA Negeri 8 Batam di bawah bimbingan Bapak, jadi kami langsung dua sekaligus interview Bapak. Kalau tadi kita sudah membahas tentang etika moral, dilema etika, mungkin untuk kasus rujukan moral Pak, ada yang mungkin selama ini lebih terkesan Bapak merasa ini agak sedikit ribet dalam mengambil keputusan. Mungkin dengan moral, mungkin lebih ke Paris dulu ya Pak. Tadi kalau dulu sudah kita ambil contoh ini. Kalau seorang siswa misalnya, sekarang ini kita dihadapkan kepada moral anak-anak yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan dan juga teknologi. Di mana kita sudah banyak yang terkontaminasi dengan hal-hal yang mungkin berkenaan dengan moral mereka, akhlak mereka. Nah, untuk kasus misalnya hal yang kecil saja, siswa melakukan pencurian di lingkungan sekolah. Nah, hal seperti ini bagaimana kita sebagai seorang pemimpin Pak menyikapi? Apakah itu masalahnya dilimpahkan ke guru maupun agama misalnya, atau media, atau ke BK, atau ini langsung diambil alih dengan pengambilan keputusan masing-masing? Banyak kasus kan, ada juga masalah narkoba. Sebenarnya banyak, ada kita kategori pokoknya antara tadi itu pencurian itu kan ada yang kecil, yang sedang, yang besar. Kalau ya sudah sedang ke atas itu rata-ratanya sampai ke kepolisian ya. Saya sering, saya punya murid sampai ke kepolisian. Apakah kita keluarkan nggak bisa? Aturan anak dikeluarkan tak. Jadi caranya gimana? Ini susah kita. Jadi memang terpaksa lagi kita online belajar anak itu kalau dia di penjara. Jadi
Ya cara penanganannya itu kita panggil dulu orang yang kena korban. Contoh dia main aki motor, nah, kita panggil. Saya biasa kasih itu. Memang tujuannya apa sebenarnya? Kalau andailah kita membuat keputusan sendiri, benar menurut sekolah, kadang-kadang tak benar menurut masyarakat. Saya sudah berkolaborasi sama orang yang korban, sampai ke orang tuanya pun tertanam bisa-bisa. Sering saya lakukan itu. Jadi pangan itu tidak bisa dengan emosi, teman-teman. Banyak faktor yang tidak kita ketahui. Jadi, luar biasa. Kita akan hidup di tengah masyarakat. Jadi sebagai pimpinan di sekolah pun intinya begini. Kalau dalam menghadapi masalah seberat apapun, ya kita berdoa dalam hati. Peraturan, kalau peraturan kita kan jelas itu, buatkan gitu. Tapi biasanya kan bisa aja kita buatkan kalau kita idealis ya, bisa. Cuma kadang-kadang kan ada aturan yang tidak tahu lagi, kita kan aturannya banyak, bisa jadi perlindungan anak, kita kan kurang baca kita kan. Jangan harus bijak, jangan kaku. Dari permasalahan yang merasakan kita Bapak sebenarnya, apakah ada faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Sebenarnya kita tuh harus belajar apa sih mendidik itu dulu. Seorang pemimpin itu harus paham dengan jiwa psikologis gurunya, siswanya. Kan dalam kepemimpinan itu kan harus kita belajar tipe orang ini hobinya apa. Kalau begini orangnya suka apa. Jadi kita semua satu model kita terapkan dengan banyak orang kita. Itu yang kita pahami. Ya jadi memang intinya adalah kita belajar kalau di anak kita pedagogis ya gitu ya. Dari pengalaman Bapak mengambil keputusan. Sebenarnya kepuasan aja. Kepuasan. Kalau kita tepat mengambil keputusan itu kita puasnya luar biasa. Karena semua komponen akan menyokong kita dan dia menganggap kalau tidak tepat Pak mengambil Pak mau jadi apa anak saya Pak. Nah, itu yang selama ini yang saya alami gitu. Jadi kepuasan itu kemudian tidak ada yang merasa jadi korban. Kalau orang tak ada masalah lancar gitu ya. Semoga kita ada di antara itu. Barangkali ada yang mau disampaikan sebelum menutup. Minimal harapannya untuk kami berdua. Harapannya gini aja, sebenarnya dalam hidup itu satu. Seberat apapun masalah yang dihadapi, jangan itu merupakan beban. Setiap masalah itu pasti ada sebuah solusi. Dan jangan anggap masalah yang berat itu berat. Bukan berarti yang ringan itu tidak ada masalah. Tapi bagaimana yang masalah yang berat tadi menjadi ringan jadi itulah. Dan banyak-banyak belajar, banyak literasi. Karena makin banyak kita literasi, makin banyak cara bercerita. Dan kami Bapak khususnya berdua. Baiklah, demikian interview kami bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Batam. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa penerapan paradigma prinsip berpikir dalam menyelesaikan suatu pengambilan keputusan yang baik adalah salah satunya yang diterapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kami adalah berpikir berdasarkan hasil akhir. Begitu juga dalam rasa peduli yang lebih dikedepankan dalam mengambil suatu keputusan. Intinya adalah di sini kasusnya lebih kepada lawan individu melawan masyarakat, ya, dan juga adanya Herianti Dan saya mestinya kami ucapkan terima kasih Sama-sama, semoga bermanfaat menjadi penggerak baik di SMA. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.